kekuasaan yang terlibat, karena kalau ada anasir kekuasaan yang terlibat, misalnya menyuruh melakukan atau membuat skenario atau bagian dari skenario, ya memang akhirnya kita berhadapan dengan sebuah jaringan kekuasaan negara yang maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini bukan breaking news ya, tapi Uber saja, ulas berita, yaitu masih soal terkait dengan tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam. Ini ada berita sebagaimana dilansir oleh republika.co.id soal FPI. Investigasi Komnas HAM akan dilaporkan ke Jokowi. Why? Bukan why ya. How? Bagaimana? Oh enggak juga ya. Intinya adalah akan kita bahas ya. Karena ini soal trust, soal kepercayaan ya. Republika.co.id Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menargetkan merampungkan investigasi tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI dalam waktu sebulan. Diketahui tim pemantauan dan penyelidikan yang dibentuk oleh Komnas HAM sudah meminta keterangan dan pemantauan secara langsung terkait kasus penembakan ini. Dalam waktu sebulan selesai investigasi, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara kepada republika.co.id Selasa 15 Desember. BK menuturkan dipasangnya target sebulan lantaran di bulan Desember terdapat libur Natal dan Tahun Baru, sehingga akan banyak waktu yang terpotong. Menurutnya tak menutup kemungkinan Komnas HAM masih akan meminta keterangan kepada para saksi bila diperlukan. Adapun hasil investigasi dari tim Komnas HAM akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Nantinya hasil investigasi akan kami serahkan ke Presiden Joko Widodo, ujar BK. Adapun selama meminta keterangan dari para saksi dan ahli, BK mengaku pihaknya belum mendapatkan kendala dan kesulitan. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti, ujarnya. Sebelumnya tim pemantauan dan penyelidikan yang dibentuk Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pada Senin 14 Desember. Tim juga sudah meminta keterangan dari FPI, saksi, keluarga korban dan masyarakat. Selain itu, tim juga melakukan pemantauan lapangan secara langsung serta memperdalam penyelidikan di tempat kejadian perkara TKP. Penembakan 6 anggota Laskar FPI terjadi di kilometer 50 tol Japek, Japek itu Jakarta Cikampek ya, Senin 7 Desember dini hari. Lokasi penembakan di dekat pintu tol Karawang Timur, Jawa Barat, Jabar. Penembakan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan pengintaian aktivitas Habib Rizik. Mereka yang meninggal dunia yakni Faiz, Ambon, Andiri, Reza, Lutfi, dan Kadafi. Pekan lalu Polri mengatakan aksi penembakan oleh petugas tersebut dilakukan karena pembelaan diri, namun FPI membantah klaim polis. Jadi Sobat era sekalian, ketika dikatakan bahwa ini akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo, saya lihat ada komentar ambiar ya dari grup WhatsApp tempat berita ini saya peroleh ya. Tapi sesungguhnya dari sisi ketatanegaraan ya memang harus dilaporkan kepada kepala negara ya. Pemeriksaan seperti itu nanti juga akan ada kaitannya dengan DPR tentunya dan berproses kalau harus dibawa ke pengadilan HAM, hak asasi manusia, karena dianggap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ya. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 kalau tidak salah ya, undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa so far pengadilan HAM ini baru berlaku untuk kejahatan HAM berat di Timur Timur, di mana pengadilan HAM membebaskan semua semua TNI dan menghukum hanya satu orang sipil yaitu Abilio Suarez, dan itu pun lepas juga di kasasi Mahkamah Agung. Jadi pengadilan HAM Indonesia atau HAM ad hoc karena masa lalu sebelumnya belum pernah menghukum satu orang pun. Tapi yang menarik adalah ketika orang merasa pesimistis kalau ini dilaporkan kepada Presiden Jokowi.
Nah, memangnya kenapa kalau dilaporkan kepada Presiden Jokowi? Karena dia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, ya kan? Ya, saya paham sobat era sekalian, ini ngomongnya agak berat ya. Begini, ini kan soal trust. Ada spekulasi misalnya bahwa istana atau anasir-anasir istana terlibat dalam kasus ini. Dalam kasus pembuntutan Habib Rizik yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa 6 orang tewas dari Laskar Front Pembela Islam. Nah, tentu kalau anasir-anasir istana juga terlibat, ikut, maka pelaporan ke Presiden Jokowi ya dikhawatirkan akan hilang begitu saja berkasnya. Sebagaimana laporan terhadap tim pencari fakta kasus Munir yang ketika terjadi peralihan pemerintahan tidak jelas itu berkasnya di mana dan sampai sekarang akhirnya tidak tahu. Jadi waktu itu kalau tidak salah ada peralihan pemerintahan dari Presiden Megawati kepada Presiden SBY dan berkasnya tidak tahu. Nah, mudah-mudahan ketika berkas itu disampaikan kepada kepala negara, maka kepala negara akan memproses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tapi good news-nya adalah ini bukan tim ad hoc yang tidak punya kewenangan. Ini adalah Komnas HAM. Sehingga Komnas HAM tentu dengan kewenangannya ya bisa meminta pengadilan hak asasi manusia. Kalau tim independen kan tidak bisa, harus melalui mekanisme ketatanegaraan. Di situ saya harus buka lagi bukunya ya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000-nya. Yang jelas ada 3 pihak di situ. Di situ tentu ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ada DPR ya, rekomendasi, lalu ada eksekutif, presiden. Jadi ya nanti kita lihat bagaimana TikTok ketiga lembaga ini kalau memang ditemukan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Mudah-mudahan tidak ada anasir-anasir kekuasaan yang terlibat, karena kalau ada anasir kekuasaan yang terlibat, misalnya menyuruh melakukan atau membuat skenario atau bagian dari skenario, ya memang akhirnya kita berhadapan dengan sebuah jaringan kekuasaan negara yang maha besar. Dan ini tentu akan lebih menyulitkan untuk pengungkapan kasus ini seterang-terangnya. Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini hanya soal keteledoran pihak di lapangan. Walaupun aneh juga ketika terjadi pembuntutan Habib Rizik dengan alasan melakukan penyelidikan. Memang agak aneh sesungguhnya. Kenapa? Buat apa diselidiki? Karena kan kasusnya adalah kasus kerumunan Petamburan. Yang pertama. Yang kedua adalah dia pada waktu itu belum menjadi tersangka. Baru mau dimintai laporan. Yang ketiga katanya untuk mengantisipasi pengerahan massa. Kenapa harus diantisipasi orang dia keluar kota? Ya kan? Jadi kalau dia pergi keluar kota ya patut diduga dia tidak akan memenuhi panggilan karena kondisi kesehatannya juga kurang baik. Tapi apapun itu, sobat era sekalian, jangan terlalu galau juga. Kepala negara, kepala pemerintahan kita memang harus menerima laporan tersebut. Dan mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak mendiamkan begitu saja laporan itu. Tapi kalaupun didiamkan, Komnas HAM tetap bisa bertindak sesuai dengan kewenangannya untuk mendorong pengadilan hak asasi manusia. Sobat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.